kewajiban individu, kelompok, atau institusi. Terdapat 5 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kemudian yang kedua berorientasi pada hasil. Yang ketiga membutuhkan laporan. Yang keempat membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima memperbaiki kinerja. Kemudian terdapat 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu peran demokratis, yang kedua peran konstitusional, dan ketiga peran belajar. Kemudian akuntabilitas publik itu terbagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Di mana pengertiannya akuntabilitas vertikal itu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal itu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian terdapat 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Kemudian terdapat 4 dimensi akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia ada 3, yaitu perencanaan strategis, itu dapat berupa RPJP, RPJM, RKP, kemudian Resra dan SKP. Kemudian yang kedua kontrak kinerja, yang ketiga laporan kinerja. Di sini kita juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta melayani masyarakat secara adil dan konsisten. Demikianlah pembahasan akuntabilitas kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Hai, jumpa lagi dengan saya Armita, anggota Laskar CPNS Kabupaten Tarulangun tahun 2021, angkatan 4 kelompok 4. Hari ini saya akan membahas tentang nasionalisme dengan pengampu Ibu Musfarita Afiani SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme itu ada 4. Yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat itu ya, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Pembahasan nasionalisme pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.